Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap klik petir. Semoga semua diberikan kelancaran ya dalam setiap urusannya. Amin. Thank you buat yang udah support selalu di channel Mang Adun. Oke, kali ini ada informasi yang menurut gua sih kayak dadakan gitu ya. Tapi ya karena memang kemarin tuh belum ada gitu loh. Ini kalau tidak salah sekitaran sore setelah gua update video atau menjelang malam lah, ada informasi. Gue juga kaget, kok informasi ini dadakan banget gitu kan. Bahkan ini dikatakan dari core team itu loh. Nah, gua percaya nggak percaya, tapi ya setelah ngelihat terus gua tunggu sampai ada perkembangan, ada informasi selanjutnya, akhirnya gue percaya juga. Dan di Facebook juga udah nyebar juga informasinya. Gua lihat-lihat gitu, ini dari core team gitu ya, bahwasanya ya ada semacam pengumuman penting sih dikatakan di sini nih, kepada seluruh pengguna Pi Network di seluruh dunia. Kami ingin memberikan pengumuman penting tentang peluncuran mainnet Pi Network yang akan datang. Oke. Dalam persiapan untuk membuka mainnet secara resmi pada tanggal 14 Maret 2023, kami telah memutuskan untuk memberlakukan larangan jual beli selama beberapa hari sebelum peluncuran tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengalaman pengguna di mainnet Pi Network kami dapat terjaga dan tidak terganggu oleh spekulasi dan volatilitas pasar ya. Jadi volatilitas itu tadi udah gua set nih di sini, artinya yaitu besarnya tingkat perubahan harga pada aset tertentu. Jadi ya jaga-jaga apa sih, barangkali banyak orang yang berspekulasi itu mungkin di sini tentang harga koin Pi atau harga jual beli lah, intinya seperti itu ya. Ini dijaga, jadi jangan sampai orang-orang tuh berspekulasi harganya setinggi langit atau gimana kan gitulah ya. Nah, Core Team melakukan ini untuk bisa dikatakan ya, kalau bahasa tutup buku mah bisa dikatakan tutup buku, ngamanin lah intinya ya, buat keamanan ya, mengamankan transaksi, mengamankan semua gitu kan. Nah, makanya salah satu hackathon kemarin terus mainnet tertutup ini salah satunya juga untuk ada istilah memfilter kebisingan gitu loh. Nah, ini juga salah satunya ya gitu programnya, dengan adanya memberlakukan larangan jual beli. Jadi dilarang jual beli dulu gitu. Larangan jual beli Pi akan dimulai pada tanggal 11 Maret 2023 dan akan berakhir pada saat peluncuran mainnet Pi Network pada tanggal 14 Maret 2023. Jadi berapa hari itu ya? 11, 12, 13, 14, 4 hari lah ya. Selama periode ini pengguna Pi Network masih dapat mengakses aplikasi Pi dan memperoleh Pi seperti biasa melalui penambangan dan tugas-tugas lainnya. Kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin diakibatkan oleh kebijakan ini, namun kami percaya bahwa tindakan ini akan membantu menjaga stabilitas dan keamanan platform kami. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda selama ini, dan kami berharap dapat menyediakan pengalaman pengguna lebih baik melalui mainnet Pi Network yang baru. Oke, jadi ada di sini istilah mainnet Pi Network yang baru ya. Semacam banyak perubahan sih sebenarnya ya gitu. Makanya ini juga pengumuman ini barangkali karena kan kemarin sudah sempat tuh diuji coba gitu, banyak lah, ada yang dari Phishing Mall atau Pichain Mall atau Pibarter, banyak lah pokoknya marketplace yang tengah diuji coba. Nah, misalkan ada nih pioner yang pas lagi transaksi, loh kok sekarang nggak bisa nih, ada apa kan gitu ya. Takutnya bingung, takutnya ngerasa heran gitu, makanya diadakanlah pengumuman ini sama Core Team ya gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih mungkin
tes uji coba marketplace-nya sudahlah dulu gitu kan. Nah, itu dikatakan untuk menjaga atau tidak terganggu dari spekulasi dan volatilitas pasar. Jadi spekulasi tentang harga tinggi gini-gini gitu kan, untuk stabil lah intinya harganya. Mungkin karena kan kita tahu ketika setelah tanggal 14 Maret ya, di sini dikatakan gua bahas lagi lah, resmi pada membuka mainnet secara resmi pada tanggal 14 Maret 2023 tuh beredar kabar bahwasanya akan ada barter besar-besaran lah ya gitu. Dan kemarin jelas hackathon sudah mau diresmikan gitu kan. Tuh, hackathon peresmian lah. Jadi semua utilitas yang tergabung di Pi Network sudah resmi gitu, lengkap sudah persyaratan segala macamnya gitu. Nah, itu otomatis kan dengan harga yang kita tahu harus harga konsensus, harus sama gitu kan. Nah, itu diadakannya mungkin hal yang semacam ini gitu, itu buat ngejaga gitu kan. Intinya semua utilitas itu supaya berjalan dengan yang menurut program Kortim, syarat dan ketentuan Kortim ya. Karena ya kalau misalkan ada yang masih ngebandel gitu kan, yang seperti kemarin gua bilang ya tinggal kan itu masuk transaksinya, masuk di data ya, di blockchain kalau nggak salah itu ada transaksinya, dan itu bisa dicek langsung sama Kortim gitu loh. Oke ya. Jadi ini intinya seperti itu. Kita mah enjoy aja lah, ini urusan Kortim sebenarnya. Cuman barangkali gitu loh ada yang mau transaksi nggak bisa. Nah, ini pengumumannya ya, bahwasanya tanggal 11 Maret sampai tanggal 14 Maret itu memutuskan untuk memberlakukan larangan. Jadi dilarang dulu ya jual beli gitu. Kalau bisa jangan lah. Kalaupun masih bisa nih, kita kan sebenarnya gini takutnya orang Indonesia kan kepo lah ya, wah bener nggak nih nggak bisa, ini buat gambaran aja ya. Akhirnya misalkan ada yang ngebandel nih, dilarang sama Kortim, tapi gue pengen tahu nih, coba-coba gitu kan, taunya bisa, memang bisa misalkan gitu kan. Karena kan di sini Kortim hanya menyebutkan larangan atau dilarang gitu kan. Misalkan kita mau lewat jalan gitu kan, jalan A, dilarang lewat jalan A. Nah, itu Kortim hanya mengumumkan dilarang, tapi bukan berarti ditutup atau diblok lah ya jalan tersebut gitu loh. Misalkan ada yang ngebandel lewat jalan situ tetap, atau melakukan jual beli gitu kan. Nah, ini khawatirnya adanya terganggu lah gitu kan. Makanya di sini ngejaga nih kan, bahwa pengalaman pengguna di Pi Network kami dapat terjaga tuh dan tidak terganggu. Nah iya, kalau misalkan jalan itu sedang diperbaiki misalkan itu ya, ini biasalah gua kalau ngebahas kemana aja nyampenya ya gitu loh. Contoh itu contoh. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, udah ya, bisa dipahami lah. Jadi ya kalau Kortim ngelarang ya udah nggak usah dilakukan lah ya, nggak usah kepo gitu, kita ikutin Kortim aja gitu. Ngeri kan kalau misalkan taunya masih dilakukan, ntar kena banned, aduh jangan sampai dah. Oke. Nah, ini juga penampakan dari semalam ada yang nge-share sama di Telegram juga, katanya di grup-grup Telegram juga sama tuh, dalam persiapan membuka main sama ini ya, bunyinya isinya sama seperti yang ini. Itu ini cuman penampakannya saja. Terus akhirnya ada obrol-obrolan lah gua ya kan. Ada yang nge-share sama, kayaknya yang nge-share sama yang tadi itu juga meneruskan lah intinya. Desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup Pi adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas dan perintis individu. Oke, periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas.
Nah kan, yang pertama KYC atau migrasi massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Jadi masih harus diterapkan lah, dalam artiannya di sini istilah pembangunan itu jadi diterapkanlah, diatur seperti itu ya. Kalau ekosistemnya sih sudah jelas, utilitasnya sudah jelas tercatat, yang resminya juga di dashboard kemarin sekisaran 360 ya. Tuh luar biasa banyak juga kalau segitu. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir, membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet gitu ya. Nah, desain inovatif tuh seperti apa ya? Seperti yang diterapkan sama adanya pengumuman kayak gitu, didesainkan itu di konsep gitu. Inovatif tuh membangun gitu. Jadi karena memang yang unik gitu, unik tuh karena memang langka. Sering dikatakan bahwasanya konsep mainnet tertutup itu belum pernah terjadi di koin-koin digital sebelumnya lah gitu. Di koin yang bisa ditambang sebelumnya tidak ada banyaknya yang langsung open mainnet saja gitu, langsung launching saja. Nah ini dibuat seperti ini gitu kan, itu unik itu kan, dan pilihan strategis untuk membangun jaringan dan substansi dan utilitas sejati gitu. Jadi untuk memantapkan lah segala sesuatu yang telah ada dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan. Jadi benar-benar dijaga tuh jaringan, terus komunitas dan perintis individu ya sama core team itu. Dengan adanya konsep-konsep seperti ini, program-program dan syarat dan ketentuan seperti itu benar-benar kuat. Makanya core team ada yang mengatakan itu dari Financial Side Flag kalau nggak salah ya, sampai bilang salut kalau bahasa kita sehari-hari lah ya gitu ya, karena dia kan mungkin orang luar lah ya, bahasa sehari-hari tuh bilang sampai salut gitu loh kekuatan dari core team itu. Karena apa? Dengan tekanan dan daya tahan apa? Daya tahan mental. Kita tahu banyak pioner yang rewel ya kan, kapan open mainnet gitu kan, kapan open mainnet, kapan KYC massal. Ini ya bukan berarti core team tidak mau mengsegerakan, semuanya butuh proses gitu loh ya. Jadi ya kita ini dinikmati dulu aja prosesnya gitu, lihat dulu, perhatikan dulu proses step demi step. Kalau yang gue bilang, gue justru lebih tertarik dalam hal yang seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalkan tahu-tahu jadi ya bisa dikatakan nggak ada perlawanan lah, nggak ada perjuangan, nggak ada pengorbanan juga ya gitu. Jadi sabar buat yang belum KYC, buat yang sudah KYC dan masih dalam peninjauan juga sabar gitu. Nantinya kan ada kemarin bahkan sempat gue bahas tuh di video-video sebelumnya, itu sedang dikerjakan dan itu ada bagian-bagiannya gitu loh. Ada bagian QAC yang sudah lulus, ada bagian QAC yang pending, itu sedang dikerjakan sama core team gitu. Tuh, nah akhirnya gue komen juga ya gitu, membalas lah, iya betul sekali Pak, konsep mainnet tertutup dirasa sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk core team tapi juga untuk semua developer, investor, pokoknya kayak gitulah, dan keamanan pioner khususnya itu ya. Jadi banyak manfaatnya lah apa yang dilakukan sama core team. Nah sambil nunggu, karena gue yang tadi bilang gue tanda tanya dengan informasi ini, akhirnya ada juga perdatanya gitu kan, yang menyebabkan gue bisa bisa ya walaupun tidak 100% tapi bisa percaya lah bahwasanya ini benar dari core team gitu loh. Ini dikatakan ada kayak semacam table atau rekapan gitu, terus dan ada catatan-catatannya gitu di situ, bahasa Inggris ya, tapi tenang, udah gua artikan, tenang aja. Ini ada juga caption dari yang nge-share-nya itu, semua operasional sudah setelah maintenance kembali ke postingan 27 Februari. Mungkin beliau agak bingung ya dalam hal ini gitu. Nah akhirnya gua coba translate gitu kan ya, biasa di Google Lens. Nah akhirnya jelas tuh di sini dikatakan pemeliharaan terjadwal. Oke, riset testnet kuartal 1 2023 ya dijadwalkan untuk 15 Maret 2023. Oke.
ini mengatur ulang semua. Nah, ini lebih jelas ya dari yang tadi kan ini pengumuman. Nah, ini pengumuman terus masuknya ke sini ya, masuknya ke sini. Apa sih, ada apa sih di sana gitu. Nah, di sini dikatakan ini mengatur ulang semua data buku. Nah, kata gua tadi itu tutup buku ya. Ini mengatur ulang semua data buku besar dari Stellar Test, mungkinnya itu Test Network gitu, TED Network. Harap sebelumnya buat ulang data apapun yang Anda perlukan, termasuk akun penawaran pantas, mungkinnya itu ya, bukan banyak tipe ini, dan kolam likuiditas. Lihat dokumen untuk informasi lebih lanjut. Nah, ini yang tadi bingung di sini ya, kita lihat beliau menandakan adanya di lingkari hijau itu postingannya tanggal 27 Februari ya, 27 Februari tuh gitu kan, 27 Februari. Nah, berarti ini gimana, mungkin maksudnya gitu ya. Dia mengatakan semua operasional sudah setelah maintenance, kembali ke postingan 27 Februari. Nah, karena mungkin beliau kebingungan, akhirnya gue coba menelaah lah maksud dari bahasa ini, karena kan gue udah tahu artinya gitu. Akhirnya gue coba balas tuh komennya gitu kan. Gue bilang fokus ke schedule maintenance pak, maintenance ya. Berarti saat postingan ini dibuat pada tanggal 27 Februari, pemeliharaan yang akan datang sudah termasuk jadwal dari core team. Makanya dikatakan schedule maintenance. Oke. Ya, di sini dikatakan pemeliharaan terjadwal. Jadi simpelnya gini, yang sekarang ada maintenance mungkin ya gitu, atau pemeliharaan lah gitu, yang tadi untuk menjaga, untuk keamanan seperti itu dari core team ini di postingnya dari tanggal 27 Februari gitu, dan yang sekarang ini juga termasuk gitu loh. Jadi diposting dalam satu postingan tapi jadwalnya ada di sini gitu ya, dijadwalkan untuk 15 Maret 2023 gitu. Ya, intinya seperti itulah ya. Atau mungkin nih bisa jadi seperti ini. Di sini tadi kan yang kita bahas sampai tanggal 11 sampai 14 ya kan. Nah, tapi di sini dijadwalkan untuk 15 Maret 2023. Kita tidak tahu nih apakah tanggal 15 nanti ada pemeliharaan lagi, ya kan, seperti itu. Jadi intinya ini ada schedule lah, intinya ada ada jadwal dari core team gitu. Ini rekap datanya gitu untuk pemeliharaan yang sebelumnya dan yang akan datang. Intinya seperti itu ya. Nah, terus ini katanya ada lagi, jangan sampai ketinggalan, nanti juga ada maintenance lagi setelah tanggal 2. Oh, ini mah yang tadi berarti ya. Nah, saya bilang gini, saya jadi ingat kata dokter Cheng pak, waktu maintenance tanggal 27 Februari, dokter Cheng menyebutkan atau menyebutnya ya, gua itu sebenarnya menyebutnya itu peningkatan dan bukan pemeliharaan. Alhasil tepat sekali, banyak banget peningkatan dari P-browser, mulai dari bertambahnya utilitas dari dalam P-brainstorm sampai meningkatnya slot validasi yang semula hanya bisa memvalidasi 10 proses KYC sehari jadi 20 proses KYC yang bisa divalidasi oleh setiap validator dalam sehari, dan masih banyak lagi peningkatan lainnya. Jadi makin penasaran sama maintenance yang nanti yang ada, akan ada peningkatan soal apa lagi setelahnya gitu. Jadi sebelumnya dokter Cheng itu yang gue bilang tadi, apa sih namanya yang istilah diteruskan sampai berkali-kali itu, di situ dokter Cheng bilang gitu loh, bahwasanya pemeliharaan itu beliau lebih suka menyebutnya dengan peningkatan. Karena kan dari pemeliharaan, dari maintenance itu, kalau di video sebelumnya gue mengatakan maintenance itu menandakan bahwasanya aplikasi itu aktif gitu loh. Kalau misalkan ada
aplikasi yang sudah tidak pernah diperbarui, sudah tidak pernah dipelihara, sudah tidak ada peningkatan itu berarti bug mulu ya gitu loh. Di dalamnya mengerikan, virus-virus mulu. Nah ini karena kan untuk menjaga lah, intinya kan kita tidak tahu tuh ada apa saja program di dalamnya gitu kan, atau halangan atau kendala apa saja. Makanya diadakan seperti itu, maintenance, pemeliharaan, peningkatan, perbaikan, seperti itu ya. Oke, thank you udah semua informasinya. Intinya kesimpulannya di informasi kali ini akan ada pemeliharaan dari tanggal 11 Maret ini sampai tanggal 14 Maret. Oke, ini besar kemungkinan dari Kortim. Oke, gue nggak bisa memastikan seperti biasa. Kita harus bisa membedakan itu kan. Dan ini gue bilang kemungkinan besar dari Kortim gitu kan. Karena di sini perdatanya juga ada terjadwalnya gitu. Sampai tanggal 14 ya, 14 Maret ya. Mungkin di kita mah tanggal 15 biasa. Beda dikit lah ya gitu. Oke. Jadi jangan kaget, intinya seperti itu. Terus juga barangkali nanti ada pemeliharaan lagi seperti di sini dikatakan dijadwalkan untuk 15 Maret juga 2023. Takutnya ada pemeliharaan lagi, jangan kaget. Nah, ini takutnya ini kan gini. 14 tuh bagi sana gitu kan. Nah, barangkali yang 15 ini tuh dari tanggal ini gitu loh. Tanggal sekitaran Indonesia lah ya gitu. Oke. Seperti itu ya, udah cukup jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga videonya bermanfaat gitu. Thank you buat semua yang udah stay di channel Mang Adun, yang mengikuti selalu, support selalu, yang udah ngobrol-ngobrol di kolom komentar juga thank you, yang udah mampir, yang dari Bogor, yang dari Tasik, dari mana aja, terima kasih ya. Oke, yang udah like, subscribe juga, thank you, membagikan video gua ke semua sosial media, terima kasih. Oke, nanti kalau ada informasi yang lebih hot, tenang aja, gua masih ada kesibukan, jadi ntar gua share ya. Ini seru, yang informasi akan datang ini. Oke, tetap stay ya, makanya di channel Mang Adun akan ntar gua share informasinya apa itu ya, kita lihat aja nanti. Oke. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.